Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada kesempatan hari ini saya kembali meneruskan materi metode numerik yang sebelumnya telah kita pelajari tentang pencocokan kurva dari data-data yang tersedia, lalu kita cari kurva yang paling cocok dan kita bisa memperkirakan data-data di luar kurva tersebut, di luar data yang ada. Dan sore ini kita akan belajar interpolasi. Interpolasi ini itu digunakan untuk menentukan atau memperkirakan data di antara data. Kalau pencocokan kurva, kita bikin kurva dari data yang tersedia. Kalau interpolasi ini kita menentukan perkiraan data dari data-data yang ada. Ya. Jadi misalnya ini kasus, misalnya di sini nih, kita punya data saat X-nya 2, Fx-nya 4. Ya. Lalu data yang kedua saat X-nya 6, Fx-nya 10. Oke, jadi kita punya dua data saja ya, saat X-nya 2, Fx-nya 4, atau datanya fungsinya adalah hasilnya 4, ketika X-nya 6, Fx-nya 10. Pertanyaannya, berapa nilai fungsi ini ketika X-nya 3? Nah, 3 itu kan di sini nih, di antara data ini. Berapa Fx-nya di sini ketika X-nya 2,5. 2,5 kan di antara 2 dan 6. Jadi berapa Fx-nya? Nah, itu namanya interpolasi. Tidak boleh ada pertanyaan di interpolasi berapa nilai X ketika berapa nilai Fx ketika X-nya ini 7. X-nya ini 8, karena X7 dan X8 itu di luar dua data ini ya, di luar angka 2 dan 6. Jadi interpolasi hanya berlaku kita gunakan untuk memperkirakan data di antara dua data atau lebih ya, itu namanya interpolasi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Beda dengan pencocokan kurva. Kalau pencocokan kurva itu kita gunakan untuk perkiraan data-data mendatang dari tren kurva yang kita miliki ya, lalu kita cocokkan jadi kurva apakah eksponensial, apakah model kurva linier, apakah kurvanya pangkat atau kurvanya model-model yang lain. Lalu kita perkiraan data yang akan datang seperti apa. Itu pencocokan kurva. Kalau interpolasi adalah memperkirakan data di antara dua data, ya, oke, atau lebih. Baik. Jadi yang pertama kita akan pelajari interpolasi linear. Interpolasi linear ini interpolasi yang hanya digunakan kalau kita punya dua data saja. Jadi hanya punya dua data. Oke. Jadi interpolasi linear kalau kita punya hanya dua data, maka kita bisa memperkirakan data di antara dua data itu ya. Jadi misalnya data yang pertama saat X0 Fx0 ya. Data pertama ketika X-nya X0, fungsi X-nya itu adalah Fx0. Ketika X-nya X1, nilai fungsinya adalah Fx1. Jadi punya dua data saja. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. Ya.
hanya dua data. Lalu bagaimana memperkirakan nilai-nilai di antara X0 dan X1? Ya, berapa fungsinya? Gitu ya, itu pakai interpolasi linear. Bagaimana cara menyelesaikannya, Pak? Caranya adalah dua titik itu, titik X0, fx0 itu kita letakkan di sini ya. Lalu saat X1 fungsinya bernilai fx1 letaknya di sini, lalu interpolasi linear itu bikin garis yang menghubungkan dua titik tadi, kita hubungkan gini. Maka titik-titik di antara X0 dan X1 terletak di sini. Jadi kita bisa nebak kira-kira berapa fungsinya ketika nilai X-nya di X tertentu ya. Misalnya di X ini berapa nilainya fx ini. Maka interpolasi linear menggunakan kaidah kita cari kemiringannya, kemiringan garisnya. Kemiringan garis itu sering disebut gradien, yaitu beda antara delta Y dengan delta X ini gitu ya, atau beda fungsinya dibagi beda fx-nya, beda x-nya gitu, itu adalah kemiringan. Jadi dalam kasus ini kemiringan garis ini itu adalah fx1 min fx0, jadi ini beda ini dibagi ini, jadi fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0, jadi beda ini dibagi. Nah itu kan sama dengan beda ini dibagi ini. Beda ini sendiri adalah fx dikurangi fx0, beda ini itu x dikurangi x0 ya. Oke, dari persamaan kemiringan ini lalu kita bisa menentukan fungsi saat x ini, fungsi saat x ini, yaitu ini kalikan ke sana gitu ya, ini kalikan sana gitu ya. Lalu kalian bisalah secara matematik bisa temukan bahwa fx-nya adalah fx0 plus fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 kali x min x0. Ini kalikan ke sana dan akhirnya pindahkan fx0 ke depan. Akhirnya jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Simbol satu yang ditulis di sini oleh saya itu menunjukkan bahwa ini hanya menunjukkan interpolasi linear atau interpolasi orde 1 ya. Jadi f1x ini hanya pengganti fx yang menunjukkan bahwa dia interpolasi linear atau interpolasi orde 1. Jadi ini rumus yang kita pakai untuk menentukan data di antara dua data ya. Contohnya misalnya ini, misalnya kita punya dua data, saat ln 1 itu nilainya 0, saat ln 6 nilainya ini data dari mana Pak? Ada data gitu ya, pokoknya ini data, boleh dari kalkulator dari apa, tapi ini hanya kita punya dua data ini, dan seolah-olah kita tidak tahu data di antara dua data ini, lalu kita diminta memperkirakan berapa ln 2 dengan interpolasi linear ya. Oke, padahal kita bisa tentukan ln 2 itu pakai kalkulator ya. Ini kalkulatornya, ini hasil kalkulator. Tapi kita seolah punya dua data, lalu di antara dua data ini kita tidak tahu. Kita ingin menentukan ln 2 itu berapa. Oke, kita ingin menentukan ln 2 berapa. Oleh karena itu, lalu solusinya problem ini diubah ke dalam bentuk problem interpolasi, yaitu kita punya data saat x-nya 1, ini saat x-nya 1 nilainya 0. Saat x-nya 6, ini di sini 6, nilai
fx-nya 1,7917595. Nah, lalu kita akan cari ln 2 ya. Berarti cari saat x-nya 2. Nah, oke, pakai rumus interpolasi fx sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 dibagi 1 min x0 kali x min x0. Kita masukkan datanya saat fx0 ini, fx0 adalah saat nilainya 0, ini ganti 0, lalu fx1 itu adalah yang ini fx1 berarti ya, kemudian x1-nya 6, x0-nya 1. X-nya yang mau kita cari ln 2, berarti X-nya kita ganti dengan 2. Nah, ternyata saat ini 2, X-nya 2, itu nilainya 0,3583519 ya. Itu menurut interpolasi saat 2 di sini nilainya adalah 0,35835. Padahal kalau pakai kalkulator ini gitu ya. Sehingga ada error atau ada kesalahan sejati, yaitu ini nilai sejati dikurangi hasil salah ini ya. Ini harusnya berapa ini? 0,3583519. Nanti Pak Hermanu ganti. Jadi ini keliru. Jadi harusnya 0 dibagi nilai sejati kali 100%. Nah, kalian akan temukan ketemunya 48,3% ya. 48 karena hampir separuhnya ini ya. Oke, jadi ketemunya 48,3%. Persen yang cukup besar. Jadi kalau kita punya data saat X-nya 1 atau ln 1 0, ln 6 sekian, ln 2 katanya pakai interpolasi ketemunya adalah 0,3 sekian ya. Oke. 0,3 sekian. Jadi keliru, kesalahannya cukup besar. Sekarang kalau datanya saya ubah. Yang diketahui itu ln 1 0, ln 4 sekian. Tadi ln 6, yang sekarang yang diketahui itu ln 4. Ln 4 sekian ya. Berapa ln 2? Maka pakai problem interpolasi saat 1 0, saat 4 sekian. Kalian gunakan cara model interpolasi linear, kita masukkan saat 2 gitu, kita ganti ini 2, X0-nya 1, X1-nya 4 sekarang gitu ya. Fx1-nya 1,38 sekian. Oke, hasilnya 0,46 sekian. Itu kalau kita cari errornya, itu ternyata 33,33%. Oke, gitu ya. Ini 33,3%. Itu errornya. Sekarang kalau datanya diganti lagi, ini saat ln 1 0, saat ln 3 sekian. Berapa ln 2? Pakai interpolasi 1 0, ini 3 sekian. Lalu pakai fungsi interpolasi, kita akan dapatkan nilai 0,54 sekian. Errornya 20. Baik, tadi yang pertama errornya tadi errornya 48 ya. Kedua errornya 33. Berikutnya errornya 20. Ternyata terlihat Mas ya, bahwa ketika data agak jauh, ini 1 dan 6 ini kan agak jauh, errornya sangat besar. Begitu datanya makin dekat, ln 2 itu di antara 2 data 1 dan 4 itu dekat ya, errornya 33%. Kalau makin dekat lagi 1 3, ini errornya tambah kecil. Jadi kalau begitu
maknanya ketika data itu berdekatan, kita akan bisa menemukan hasil yang errornya akan kecil. Tapi kalau datanya jauh, ya itu tebakan kita ini akan menyebabkan errornya sangat sangat besar. Gitu, itu penting untuk mengetahui kedekatan jawaban kita itu ketika datanya itu dekat apa jauh. Baik, itulah interpolasi orde 1 atau interpolasi linear, ya. Sekarang ada interpolasi kuadrat. Ini interpolasi kuadrat. Simbolnya angka 2 ini. Interpolasi kuadrat itu bentuk umumnya adalah B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1. Jadi ini bentuk umum interpolasi orde 2. Ya. Yang mana B0 ini itu adalah Fx0. Ini Fx0. Oke ya. B1-nya itu adalah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Nah, dari mana ini Pak kok ada ini gitu ya. Oke, sebetulnya ada dijabarkan, tapi bolehlah saya jabarkan. Saat kita ingin mendapatkan B0 ini, ya B0 ini, maka X ini kita ganti X0. Jadi X ini kita ganti X0. Sehingga sama dengan B0 plus ini kalau diganti X0 nilainya 0. Ini saya ganti X0 nilainya 0. Jadi berikutnya 0. Dengan demikian B0 adalah Fx0. Berapa B1 Pak? Kok ini rumusnya? Dari mana kok ini gitu ya? Kita coba masukkan X1. Fx1 sama dengan B0 plus B1, ininya X1 min X0 plus ini diganti X1, ini diganti X1, tentu nilai ini 0. Jadi ini 0 gitu ya. Sehingga B1 itu adalah Fx1 dikurangi B0 dibagi ini. Nah, B0 sendiri Fx0. Jadi dengan demikian B1 itu Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Lah B2 ini dari mana Pak? B2 ini. Ini dari mana Pak? Yo kok bisa begini? Ini dari memasukkan X2 ya, X2 ke rumus ini. Lalu kalian ganti B0-nya dengan Fx0, B1-nya dengan ini, nanti ketemunya ini ya. Oh, agak panjang ceritanya, tapi inilah rumus B2 gitu. Ini rumus B2. Oke, nanti kita share materi ini biar kalian bisa menemukan rumus ini gitu ya. Oke, itu interpolasi kuadrat. Namun untuk mudahnya ya, ketika kita menggunakan interpolasi kuadrat itu kita bisa bikin tabel ya. Ini kita bisa bikin tabel. Oke, ini tabel data X0 Fx0, ini X1 Fx1, ini X2 Fx2. Jadi model interpolasi kuadrat itu ketika kita punya 3 data. Ini data pertama, data kedua, data ketiga ya. Lalu kita akan menemukan di antara ini itu ada Fx1, X0. Ini itu adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 kurangi X0. Berarti ini adalah B1. Ini B0. Yang ini atau ini dulu, ini itu adalah Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1. Itu nilai ini. Ya. Sedangkan yang ini Fx2, X1, X0 adalah nilai yang kita peroleh di sini dikurangi di sini dibagi ini kurangi ini. Itu Fx2, X1, 0.
itulah B2 ya. Sehingga setelah kita dapat data ini yang menunjukkan B0, B1, B2, maka kita bisa menulis interpolasi kuadrat ini dengan memasukkan B0, B1, B2, X0 dan X1 ya. Oke, saya akan berikan ilustrasi ini nih. Ada diketahui 3 data. Saat lon 1 0, saat lon 4 sekian, saat lon 6 sekian ya. Kita diminta menentukan lon 2. Oke, kalau tadi datanya 2, sekarang datanya 3. Jadi saat 1 0, saat 4 sekian, saat 6 sekian. Oke. Terus bagaimana bentuk interpolasi order 2-nya? Kita cari pakai tabel tadi. Tabel tadi ditulis di sini, terus di sini Mas, ini Mas, angka di sini ya. Saya lanjutkan lagi ya kalau tabelnya dibuat. Ini fx0 ya, ini miliknya B0. Tabel di sini itu ini kurangi ini dibagi 4 kurangi 1. Angka yang di sini nanti kalian buat ini kurangi ini dibagi 6 kurangi 4. Gitu ya. Oke. Terus yang di sini Mas, ini Mas, Mbak, itu ini kurangi ini kurangi ini dibagi 6 kurangi 1. Oke, itu angka di sini. Jadi yang ini miliknya B0, ini miliknya B1, dan ini miliknya B2. Setelah itu kalian buat persamaannya dalam bentuk fx untuk order 2 sama dengan B0 plus B1 X min X0 gitu ya, plus B2 X min X0 X min X1, yang mana B0-nya ganti 0, B1-nya angka yang di sini, ini tuh mana Pak? Ini tuh berapa? Ini kurangi ini kurangi ini dibagi 4 kurangi 1. Yang ini kurangi ini dibagi 6 kurangi 4. Yang ini kurangi ini dibagi 6 kurangi 1. Itu B2, masukin ke sini. Oke. Ketika kalian ditanya lon 2, XX ini diganti 2, X0-nya diganti 0, X1-nya itu adalah menggantikan menggantikan 4 ini. Ya, gitu ya, seperti rumusnya ini. X1-nya gantikan X0-nya 0, X0-nya 0, X1-nya tadi angka 4. Jadi ini yang nah itulah nanti kalian dapat lon 2 ya. Coba nanti kalian cari tunjukkan di grup WA perhitungan ini ya. Hasilnya berapa lon 2 menurut perhitungan tabel. Itulah interpolasi sementara sampai order 2 saja dulu ya. Mudah-mudahan dipahami. Nanti ada order N, ada interpolasi Lagrange dan seterusnya. Demikian ya materi interpolasi linear dan interpolasi order 2. Kita akan lanjutkan di grup BA. Terima kasih. Sampai di